Berikutnya, identifikasi senyawa golongan fenol. Untuk golongan senyawa fenol, itu adalah senyawa yang mempunyai gugus hidroksi atau OH yang terikat pada ring aromatis atau cincin, ya, yang merupakan senyawa yang memiliki rumus struktur dikatakan cincin aromatis itu seperti ini, ya. Jadi penanda gugus fenol adalah OH yang berikatan pada cincin atau ring aromatis seperti ini. Untuk yang monovalen atau yang memiliki satu gugus hidroksi, itu ada contohnya fenol itu sendiri, kresoltimol, kemudian alfa-naftol, beta-naftol, nipagin, nipasol. Ya. Untuk yang fenol yang memiliki gugus hidroksi atau OH lebih dari satu atau banyak, itu ada fenol polivalen, contohnya hidrokin dan resorsin untuk 2 gugus OH, kemudian ada pirokatekol dan pirogalol untuk yang berikatan dengan 3 gugus hidroksi. Reaksi umum, reaksi azo, ya, sama dengan alkohol, tetapi warna yang terbentuk merah dapat tertarik, ya, jika dikocok dengan amil alkohol. Umumnya warna merah dapat tertarik ke dalam amil alkohol. Kemudian pada plat tetes itu untuk reaksi dengan FeCl3, ya, itu merupakan reaksi golongan fenol. Terbentuk warna yang tergantung pada sampel yang diperiksa. Kemudian reaksi dengan aquabrom. Ditambahkan aquabrom pada sampel, ya. Kemudian dengan penambahan aquabrom berlebih. Kita lihat bagaimana reaksinya. Kemudian reaksi Marquis. Ya, reaksi Marquis itu positif atau reaksi identifikasi untuk cincin atau ring aromatis. Jadi semua sampel obat yang memiliki cincin atau ring aromatis akan memberikan warna positif terhadap reaksi Marquis, yaitu campuran dari 1 tetes amil formaldehid atau formalin dengan 9 tetes asam sulfat pekat. Ya, biasanya warnanya akan berwarna merah atau kemerahan. Untuk reaksi khusus golongan fenol polivalen, ya, itu ada reaksi Fehling, ya, Fehling A dan Fehling B akan terbentuk warna endapan kuning sampai merah bata dengan bantuan pemanasan, ya. Kemudian perak amoniakal yaitu AgNO3, ya, ditambahkan dengan NH4OH terbentuk warna endapan putih atau keabu-abuan, ya, yang jika ditambahkan reaksi berlebih itu akan larut kembali. Kemudian ada reaksi fluoroglusin dalam NHOH atau NH4OH. Yang banyak digunakan nanti adalah reaksi Marquis, ya, kemudian reaksi FeCl3 untuk membedakan antara satu fenol dengan fenol lain yang golongan polivalen. Biasa kita pakai reaksi Fehling dan perak amoniakal. Untuk contoh sampel yang dianalisa, kita lihat ada nipagin dan nipasol. Kegunaannya dalam dunia farmasi adalah sebagai pengawet atau antimikroba, ya, untuk sediaan-sediaan yang diformulasi seperti sampel, krim, lotion, bedak, ya, obat-obatan luar atau obat-obat topikal
ya, kosmetik juga banyak digunakan pengawet atau untuk mencegah pertumbuhan mikroba di dalam atau pertumbuhan bakteri di dalam obat yang kita formulasi atau sediaan yang kita buat, ditambahkan bahan pengawet yang salah satu contohnya adalah turunan metil paraben dan propil paraben, yaitu nipagin dan nipasol. Oke. Ini adalah contoh fenol yang memiliki satu gugus hidroksi atau fenol monovalen. Untuk organoleptisnya, dia merupakan kristal. Ya, perbedaannya adalah rasa dari nipagin yang akan membakar, kemudian memberikan rasa kebas atau anestesi, mati rasa, ya. Sedangkan untuk nipasol tidak memberikan rasa membakar, tapi tidak berasa, ya. Kelarutannya larut dalam air, kemudian dalam gliserin atau alkohol dan ether. Golongannya merupakan golongan fenol monovalen. Untuk membedakannya, yang pertama yaitu dengan penambahan asam sulfat, ya. Kalau untuk asam sulfat, nipagin itu akan terbentuk tetes minyak yang banyak, positif. Sedangkan untuk nipasol, jika ditambahkan dengan asam sulfat, itu tetes minyaknya tidak terbentuk atau sedikit. Itu salah satu reaksi yang sangat mudah untuk membedakan nipagin dan nipasol dengan penambahan asam sulfat terbentuk tetes minyak. Untuk penambahan asam nitrat, nipagin terbentuk warna kuning, sedangkan nipasol tidak terbentuk warna kuning atau kuningnya pucat. Ya, bisa dilihat di sini jelas sekali perbedaannya. Untuk yang nipagin akan terbentuk warna langsung kuning, sedangkan untuk nipasol itu kuningnya tidak nampak atau pucat. Kemudian dengan FeCl3, dengan penambahan FeCl3, nipagin terbentuk warna ungu merah, positif, sedangkan untuk nipasol tidak, negatif. Tetap terbentuk warna rosa muda atau kuning, ya, seperti warna FeCl3 itu sendiri atau bereaksi FeCl3. Jadi tidak terbentuk warna ungu merah. Itu dia beberapa contoh dari reaksi yang digunakan untuk membedakan antara nipagin dan nipasol selain dari reaksi yang lain, ya. Untuk menjelaskan atau mengspesifikasikan lagi perbedaan dari nipagin dan nipasol dapat dilihat dari pembentukan jarum-jarum, ya, dengan penambahan NaOH atau NH4OH, kemudian dibantu dengan larutan kuprisulfat, itu akan terbentuk jarum-jarum. Untuk nipagin, jarumnya akan lebih kentara, biru, ya, seperti warna CuSO4, sedangkan untuk yang nipasol, birunya akan biru tua atau biru yang pudar, sedikit jarumnya. Ya, untuk penambahan NH4OH, diuapkan sampai kering, kemudian tambahkan larutan CuSO4. Maka nipagin dan nipasol akan terbentuk jarum. Oke. Itu dia contoh untuk golongan fenol monovalen. Untuk fenol polivalen, kita lihat contohnya di resorsin dan hidrokin, ya, yang memiliki dua gugus hidroksi yang berikatan, ya, dengan konfigurasi yang berbeda. Untuk warnanya, hidrokin berwarna kristal coklat sampai hitam, sedangkan resorsin berwarna rosa, lebih sedikit pudar dibandingkan hidrokin. Tetapi ketika kena paparan cahaya atau terkena udara, maka kedua senyawa ini akan lebih mudah menghitam atau menggelap warnanya
karena teroksidasi akibat banyaknya gugus hidroksi yang terikat di cincin aromatis. Maka sifat senyawanya adalah mudah teroksidasi atau mudah berubah warna atau mudah rusak. Oke, seperti contoh untuk golongan fenol, ini adalah fenol polivalen, yaitu berbeda dengan penambahan FeCl3, ya. Ini bisa dilihat warnanya. Untuk hidrokin dan resorsin, ya. Untuk hidrokin, itu dengan FeCl3 akan terbentuk warna kuning, yang lama-kelamaan akan berwarna hijau, ya. Yang pudar, ya, agak sulit untuk pengamatannya. Sedangkan FeCl3 itu sendiri berwarna kuning, ya. Sedangkan untuk resorsin, dia akan berwarna ungu kebiruan. Seperti ini, ya, berwarna ungu. Kemudian dengan penambahan NH4OH, dia akan berubah menjadi kecoklatan atau kuning kecoklatan. Jadi ini warnanya dengan FeCl3 yaitu merah kecoklatan untuk resorsin, sedangkan untuk hidrokin dia tidak berwarna atau berwarna kuning hijau. Ya. Dengan penambahan aquabrom, ya. Itu karena hanya dilakukan untuk satu sampel, kita tidak bisa mengambil perbandingan, maka untuk golongan fenol polivalen, reaksi yang bisa kita ambil perbandingan adalah reaksi pera-amoniakal dan reaksi Fehling, ya. Untuk melihat perbedaan antara hidrokin dan resorsin dari reaksi golongan fenol polivalennya. Kita bisa lihat untuk pera-amoniakal untuk hidrokin dia berwarna lebih pudar dibandingkan resorsin, ya. Resorsin berwarna hitam sampai abu-abu, hitam abu-abu menggelap seperti ini, kuning coklat, ya. Sedangkan untuk reaksi pera-amoniakal, sampel hidrokin ditambah dengan pera-amoniakal itu berwarna lebih pudar, lebih ke coklat. Ya, itu perbedaannya. Satu lagi dengan reaksi Fehling. Ya. Untuk reaksi Fehling juga hidrokin berwarna endapan merah bata, sedangkan resorsin berwarna endapan merah coklat. Lebih sedikit tidak kita bisa amati perubahannya atau perbedaannya, ya. Atau hampir mirip untuk reaksi Fehling, sama-sama positif terbentuk endapan, dan tidak bisa kita bedakan dari degradasi warna yang terbentuk. Jadi bisa ditambah lagi dengan reaksi Lieberman dan Marquis. Seperti itu, ya. Seperti ini. Jadi reaksi Marquis untuk resorsin dia itu akan terbentuk warna yang cantik seperti ini, merah violet dengan lapisan atasnya berupa seperti susu atau putih, ya. Putih seperti susu dengan lapisan air atau lapisan bawahnya merupakan merah violet untuk reaksi resorsin, ya. Kita lakukan salah satu identifikasi khusus untuk resorsin untuk meyakinkan bahwa sampel yang kita uji benar resorsin dengan melakukan reaksi Marquis. Dengan reaksi Lieberman, ya, itu juga terjadi perbedaan warna antara sampel hidrokin dan resorsin. Untuk hidrokin itu terbentuk warna coklat abu-abu, ya, negatif, berarti reaksi warnanya tidak jadi. Sedangkan reaksi warna Lieberman itu jika positif dengan sampel yang kita uji cenderung berwarna ungu sampai merah. Seperti ini. Gitu ya. Oke, Ibu rasa ini setelah kita amati ya perbedaan fenol. Untuk yang monovalen tadi Ibu ambil contoh yaitu nipagin dan nipasol, ya. Bagaimana cara membedakannya? Dengan asam sulfat, asam nitrat, dan FeCl3, ya. Kemudian untuk fenol monovalen, kalau untuk fenol polivalen, Ibu ambil contoh, itu adalah hidrokin dan resorsin. Ya, kita lihat perbedaannya. Dengan penambahan FeCl3 dia berbeda, dengan penambahan pera-amoniakal dia berbeda, ya. FeCl3 ini tadi, pera-amoniakal lebih pudar warna hidrokin daripada resorsin. Kemudian kita bisa juga uji dengan reaksi Lieberman. Kalau untuk Fehling dia